Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat benar.
saya bahas. Gembala sudah, orang maju sudah, apalagi Maria sudah, Yusuf, Simeon, Hana. Saya kasih tema stuck. Apa itu stuck? Stuck ini. Saya lagi stuck. Iya. Apa itu stuck? Stuck itu artinya mandek, apalagi berhenti, apalagi berhenti mendadak ya. Dalam hidup stuck ini sering kita jumpai. Tuhan kalau satu pintu tertutup, Tuhan akan membuka pintu yang lain, Tuhan akan menyediakan pintu yang lain. Ini kok rasanya kok buntu, kok sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada tanda-tanda perubahan, tidak ada tanda bahwa Tuhan itu bergerak dalam hidup saya. Maunya Tuhan itu seperti apa? Nah, ini stuck. Ini juga dialami oleh sepasang suami istri dalam kisah Natal. Ada yang bisa tebak? Zakaria dan Elisabet. Zakaria ini adalah imam yang bertugas di Bait Allah. Rupanya pada waktu itu ketika akan mengadakan pembakaran ukupan, imam-imam ini tuh diundi siapa yang akan masuk, yang akan melakukan upacara pembakaran ukupan itu. Dan pada saat itu yang kena undi adalah Zakaria. Dia dijelaskan bahwa dia dari golongan Imam Abia. Dua-duanya baik Zakaria maupun Elisabet adalah keturunan Harun. Tidak ditulis silsilahnya, tapi pasti panjang ke atas ya. Mereka adalah keturunan dari imam. Olehnya jabatan imam dari Harun ini turun temurun. Tuhan diam kepada Zakaria dan Elisabet. Tadi ayat-ayat awal yang kita baca di sana dituliskan keduanya itu hidup benar karena mereka selalu menaati semua perintah tanpa kesalahan. Tidak bercacat, dikatakan tadi menaati perintah tanpa ada satu kesalahan pun. Sampai mandul dan sudah mustahil. Inilah perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang Dia berkenan menghapuskan aibku. Dia berkenan menghapuskan aibku. Loh, jadi bahan kunjingan tentu, jadi bahan olokan tentu, jadi bahan tanda tanya orang-orang sekitarnya. Pasti kamu seorang imam yang mendoakan orang lain, kamu seorang imam yang membakar ukupan, yang melakukan upacara keagamaan, yang membawa kabar sukacita. Saat anak itu lahir, itu akan menjadi sukacita bagi banyak orang. Itu akan menjadi penantian yang terjawab. Itu akan menjadi sebuah kegembiraan yang luar biasa karena banyak orang menantikan Yohanes ini lahir. Bagaimana caranya Tuhan? Cara kerja Tuhan, cara gerak Tuhan itu tidak terlihat, Bapak Ibu. Tuhan yang seolah-olah diam itu hadir dan bergerak di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Olehnya stuck. Stuck itu bukan stagnansi, tetapi stuck melainkan pergerakan di dalam diam yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu merasa hidupku kok seperti ini, kok tidak ada progres, kok tidak ada kemajuan, kok tetap sama. Tapi tahu Bapak Ibu dalam kehidupan ini bahwa Allah itu bekerja hadir dalam hidup kita. Allah itu bergerak dalam diam yang mungkin kita nggak tahu, yang mungkin tidak kita sadari, yang mungkin tidak kita mengerti. Kenapa kok Allah itu hadir dalam diam? Kenapa kok terkadang Allah menaruh kita di tempat sunyi, terkadang Allah menaruh kita di tempat yang sunyi untuk dipersiapkan, untuk melesat sampai di sasaran, untuk dipersiapkan sesuatu yang lebih besar, untuk dipersiapkan sesuatu yang lebih luar biasa, bukan dengan usaha sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Seringkali kalau kita ngotot dengan usaha kita sendiri, ini loh Tuhan, aku maunya kayak gini loh Tuhan, ini tuh begini, ini tuh begini. Siapa kita yang ngatur Tuhan? Ya Tuhan dari surga, terus menemuai tak atur nih. Gak usah kakek request, gak usah kakek ini ya. Kadang gitu kan, ya ngapain? Allah terkadang menaruh kita di tempat yang sunyi. Kenapa Allah diam? Karena kita masih ngotot dengan usaha kita sendiri. Karena kita masih berjuang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Olehnya terkadang Allah menaruh kita di tempat yang sunyi. Allah diam, kita stuck nggak maju-maju untuk menjaga hidup kita, untuk menjaga kita, untuk menolong kita. Menolong dari apa? Menolong dari kesombongan, menolong dari kebanggaan diri, menolong dari jalan yang salah atau jalan yang zero, supaya kita lurus jalannya, supaya kita ada di dalam realnya Tuhan. Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita yang mungkin tanpa kita sadari, supaya ketika Tuhan buka jalan, Tuhan jawab setiap doa kita, kita jadi pribadi yang siap.
sesuatu yang baru. Tuhan sedang bekerja untuk mempersiapkan kita, untuk menolong kita, untuk menjaga kita, untuk memproses kita untuk sesuatu yang lebih luar biasa. Amin. Jalani tahun ini dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan diri. Kekuatan diri terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Izinkan Dia hadir langsung dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam sekolah anak kita. Karena Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan terus bergerak dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Dia selalu bekerja. Bahkan sampai ke ujung dunia pun Dia ada di sana. Dia mau menolong hidup kita.